Halo yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku seperti biasa akan kembali mendiskusikan, mereview, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, saya masih akan melanjutkan tajuk besar saya yaitu Moodle Tutorial Series, dan pada video kali ini saya akan bercerita tentang jenis resource keempat pada Moodle yaitu book. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah bercerita tentang page, ya, maka pada kali ini kita akan membuat satu resource yang berbentuk book. Nah, mungkin sedikit sebelum kita mulai, saya ingin bercerita bahwa memang ada sedikit kekeliruan. Biasanya terjadi kekeliruan, teman-teman saya berdiskusi bertanya, oh, books ini artinya ebook gitu ya, artinya mungkin file PDF yang diupload. Sebenarnya salah, karena yang dimaksud book di sini sederhananya adalah kumpulan dari pages. Jadi kalau kalau Anda belum menonton video tentang resource berbentuk page, itu dipersilakan menonton video sebelumnya. Nah, book sendiri adalah kumpulan dari pages. Jadi kalau pages itu dia satu halaman sederhana, tetapi kalau book itu kumpulan. Nah, kata kumpulan tadi nanti akan berbentuk sekelompok halaman ya, atau sekelompok pages yang dihubungkan dengan table of content. Jadi seperti kalau kita membaca buku itu, maka ada mungkin halaman, ada chapters dan segala macamnya. Jadi dia disusun demikian. Sehingga kalau pages itu cocok untuk sebuah artikel ringan ya, mungkin beberapa paragraf saja. Nah, kalau kita ingin memiliki materi yang cukup panjang, maka disarankan menggunakan pages ya. Nah, ini yang akan kita demonstrasikan supaya tidak bingung. Nanti kita akan berikan satu contoh sederhana ya, bagaimana cara membuat page. Nah, baik, kita langsung saja ke menu tutorial. Nah, baik, jadi pada Moodle saya akan terlebih dahulu login ya, seperti biasa, dan masuk ke kelas saya sebagai teacher. Ya. Oke, lancar, kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah, dalam video sebelumnya saya sudah membuat satu material berbentuk page. Nah, sekarang kita akan menambahkan jenis resource yang keempat, yaitu yang namanya book. Nah, kita langsung lihat saja. Jadi begitu menambahkan activity, kita klik resource, nanti ada satu icon dengan nama atau label book ya. Gambarnya juga buku. Nah, misalnya kita sudah masuk ke sini, yang perlu diisi pada dasarnya cuman judul ya. Misalnya saya sebut saja material 2 ya, kemudian description ini boleh ada boleh tidak. Ini ringkasan yang mungkin sedikit pengantar. Misalnya kita buat saja misalnya read this material misalnya gitu. Itu contoh saja ya. Kemudian kalau mau display silakan kita klik display. Sedikit saya ingin bercerita tentang appearance, karena ini adalah bagian yang nanti akan menentukan bagaimana book ini diformat. Biasanya kita harus menentukan apakah formattingnya nanti berbentuk numbers, jadi chapter 1, chapter 2 dan segala macam, atau berbentuk bullets atau indent ya. Nah, mungkin kita biarkan saja dulu di numbers ya, dan yang lain itu bisa kita abaikan dulu sementara. Nah, untuk yang langkah berikutnya adalah kita tidak, dengan membuat ini bukan berarti bukunya sudah langsung terisi ya, tetapi kita masih harus melakukan langkah kedua, yaitu adding the contents. Nah, ini agak sedikit berbeda dari pages, karena dalam pages kita langsung menulis di dalam page itu sendiri. Kalau di sini kita harus simpan dulu, jadi klik save and display ya, supaya bisa langsung masuk ke menunya. Nah, di sini kita akan menentukan chapter title ya. Jadi misalnya begini, saya anggap saja ini adalah sebuah proposal penelitian, maka mungkin chapter 1-nya adalah introduction. Jadi saya beri dulu nama introduction ya. Nah, di sini kita bisa lanjut dengan mengisi konten, di mana teks editornya sama dengan yang digunakan pada bagian sebelumnya, yaitu tentang pages ya. Saya akan gunakan heading ini sebagai contoh saja. Misalnya kita beri
dalam subchapternya misalnya background. Jadi kalau dibaca nanti background ini adalah mungkin 1.1 gitu ya. Introduction itu chapter 1. Nah, kemudian di sini kita isi kontennya. This is the content. Nah, saya tidak menyiapkan materi, jadi saya akan membuat dummy text saja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian mungkin kita akan bikin heading 2-nya lagi, misalnya objektif atau mungkin statement of the purpose ya. Nah, kemudian kita isi ya, ini contoh saja ya. Kemudian mungkin research. Oh ya, saya heading dulu ya. Oke. Mungkin supaya rapi. Nah, oke. Oke, kemudian di sini ya kita bisa menggunakan bulleted atau numbering ya, seperti kita mengetik di Word, dan ini sudah didemonstrasikan, dan lagi tetap sama dengan pages, kita bisa menambah gambar, video, audio dan segala macam ya. Jadi sifatnya bisa diisi dengan berbagai hal. Nah, kita sudah selesai, dan ini adalah akan menjadi bagian pertama atau katakanlah chapter pertama ya. Nah, kalau Anda lihat yang sedikit berbeda di bagian sebelah kanan itu, kita bisa lihat apa yang kita sebut sebagai table of contents ya. Nah, sehingga nanti halaman-halaman itu akan tersusun dalam bentuk table of contents. Nah, bahkan kita juga bisa menambahkan subchapter ya. Nah, untuk sementara saya tidak akan menambahkan subchapternya, tetapi saya akan menambahkan halaman berikutnya lagi. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan mengklik di sebelah kanan itu ada tombol add atau plus ya. Ini kalau kita klik dia akan membuat chapter berikutnya. Jadi misalnya kita tulis misalnya literature. Ya, mungkin di sini saya beri saja dulu. Ya, saya kasih aja nama overview ya. Nah, saya tidak mengisi terlalu banyak, cukup contoh saja. Kita klik Save Changes karena ada bagian yang akan saya tunjukkan, yaitu pada bagian ini kita buka drawernya, maka tadi muncullah chapter kedua ya, yang disebut literature review. Oh ya, di sini saya menggunakan huruf kecil ya. Kalau mau merubah kita tinggal klik gear-nya saja. Di sini ada gear. Oke. Ya, kita besarin aja supaya nampaknya ya. Nah, kemudian seperti saya katakan bahwa karena berbentuk buku, maka dia bisa berbentuk chapter dan subchapter ya. Jadi kalau sini kita punya chapter 1, chapter 2, mungkin di bagian lit review kita ingin membuat beberapa subchapter, maka kita tinggal klik add di sini ya. Misalnya kita sebut theory 1 ya. Oke. Kemudian isinya kita buat isi sembarang aja dulu. Nah, di sini kita boleh centang subchapter sehingga nanti theory 1 ini akan menjadi bagian atau anak dari lit review ya. Kita buktikan dengan cara klik save changes. Maka urutannya tadi nomornya sudah 2, kemudian di sini ada 2.1. Saya akan bikin satu lagi ya untuk menunjukkan ya. Ya, misalnya kita buat teori itu, kita klik save changes. Oh ya, isinya harus diisi ya. Jadi walau bagaimanapun harus diisi walaupun dummy text. Nah, sehingga dia akan berbentuk subchapter 21, 22 dan seterusnya. Nah, kalau kita masih ingin menambahkan lagi misalnya bab ketiga, maka ini harus dimatikan sehingga dia bukan subchapter. Misalnya kita buat judulnya misalnya research method. Nah, dengan demikian maka dia akan menjadi isinya. Oke, ini contoh saja. Nah, kita sudah punya 3 bab di sini, atau mungkin lebih tepatnya adalah 3 halaman ya, karena isinya juga mungkin tidak banyak.
Nah, sehingga pembaca, student itu bisa membacanya baik dengan menggunakan tombol previous dengan next di sini seperti membuka halaman buku, tetapi juga bisa dengan menggunakan table of content. Saya akan matikan dulu edit mode ya supaya bisa kelihatan bagaimana tampilannya dari Susi student ya. Saya switch role-nya dulu menjadi student. Nah, saya akan kembali ke kelasnya ya. Nah, ini yang sudah selesai tadi book-nya ya, dengan icon dengan tulisan yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa buku yang kita siapkan tadi sudah siap ya, dengan isinya tentu yang seperti saya katakan akan sedikit lebih kompleks harusnya ya daripada pages ya. Nah, ini juga kita bisa klik next seperti ini dan seterusnya. Nah, inilah penjelasan singkat tentang bagaimana menggunakan book sebagai resource, sebagai sumber belajar ya. Dan sama dengan pages dan yang lain-lain, kita juga bisa menggunakan completion status. Misalnya kita ingin memastikan bahwa student kita itu betul-betul membuka atau membaca materi ini. Jadi kita bisa tandai dengan sorry kok filter ya. Sebentar, saya balik dulu ke setting. Kemudian di sini kita bisa hidupkan completion-nya ya. Condition-nya misalnya students have to view. Jadi mereka harus melihat, kalau sudah melihat nanti baru ditandai sebagai done ya, view. Nah, jadi kita tahu bahwa oh memang siswa ini atau yang itu membaca, yang lain mungkin tidak. Jadi cara yang saya pikir cukup bagus untuk mengendalikan proses belajar, karena memang kekurangan sedikit ya kalau menurut saya kalau kita hanya mengandalkan menggunakan resources, baik pages, file dan segala macam, adalah sebenarnya kita tidak benar-benar tahu apakah siswa kita itu sudah mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih jauh ketika kita bercerita tentang penggunaan activities atau kegiatan pembelajaran yang akan saya bahas juga satu persatu, di mana kendali terhadap kegiatan itu sedikit lebih strict ya, sehingga nanti kita tahu oh siswa ini sudah mengerjakan, sudah segala macam. Nah, oke, jadi kira-kira itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe kalau dianggap bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya di mana saya masih menjelaskan tentang fitur-fitur pada LMS berbasis Moodle. Terima kasih sudah menonton sampai di ujung. Saya Didi Kurniawan. Kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.